Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan digital. Menurut lembaga Checkpoint Software Technologies Incorporation, Indonesia berada di urutan ketiga sebagai negara paling ditargetkan untuk ancaman keamanan digital setelah Amerika Serikat dan India. Hal ini berarti tingkat keamanan digital di Indonesia menjadi sangat rendah sehingga Indonesia menjadi target empuk untuk serangan digital. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tingkat resiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja sih serangan digital yang mungkin terjadi pada diri kita dan bagaimana cara memproteksi diri kita dari serangan-serangan tersebut. Jenis-jenis serangan digital. Jenis serangan digital yang pertama adalah malware. Malware merupakan perangkat lunak atau software yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan akses tidak sah atau unauthorized access atau menyebabkan kerusakan pada komputer. Bentuk dari serangan ini sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya tingkat tinggi karena di dalamnya terdapat virus. Saat perangkat lunak berbahaya tersebut berhasil masuk ke perangkat yang digunakan, malware bisa dengan cepat merusak apa saja yang ada di dalamnya. Dari merusak sistem hingga mencuri data penting, semua bisa dilakukan oleh malware. Biasanya, serangan berbahaya ini masuk ke perangkat saat mengunduh suatu file hingga diinstal. Hal inilah yang membuat malware merupakan salah satu bentuk cyber attack paling berbahaya. Selanjutnya adalah phishing. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Phishing dilakukan dengan cara mengirim email palsu yang menyerupai email dari sumber terpercaya. Tujuannya adalah untuk mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi lainnya. Selalu berhati-hati dan waspada ketika mendapat kiriman link dari email dan SMS yang mencurigakan. Bahkan, sesuatu yang terlihat legit atau asli bisa saja merupakan link phishing loh. Selanjutnya adalah ransomware. Ransomware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke berkas atau file atau sistem komputer tertentu. Tujuannya adalah untuk memeras korban dengan meminta uang tebusan agar korban bisa mengakses kembali berkas atau sistem komputer mereka. Banyak perusahaan dan bisnis kecil yang dipaksa membayarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan kembali akses ke berkas penting atau sistem komputer mereka. Hasil studi dari Cisco mengatakan bahwa salah satu akses atau jalur masuk ransomware paling sering adalah melalui port DNS atau Domain Name System. Sayangnya, masih banyak orang dan perusahaan yang hanya bergantung kepada perlindungan firewall yang tidak memonitor isi DNS traffic, sehingga seringkali mengalami kebobolan. Ransomware bisa masuk dengan mudah tanpa terdeteksi sebagai suatu perangkat lunak yang mampu menyandra berkas penting atau akses ke sistem komputer. Selanjutnya adalah social engineering. Social engineering adalah taktik atau manipulasi psikologis yang digunakan untuk mengelabui korban agar korban mengungkapkan informasi sensitif mereka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke data rahasia korban dan melakukan pembayaran atas nama korban atau melakukan pemerasan. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggabungkan serangan lainnya untuk membuat korban mengklik tautan, mengunduh perangkat lunak jahat, atau mempercayai sumber atau situs berbahaya.
Selanjutnya adalah kebocoran data. Kebocoran data merupakan transmisi data yang tidak sah dari dalam suatu organisasi ke tujuan atau penerima eksternal. Istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan data yang ditransfer secara elektronik atau fisik. Kebocoran data merupakan salah satu jenis serangan digital yang sangat banyak terjadi, terutama dengan maraknya penggunaan sosial media, sehingga banyak orang yang baik secara sadar maupun tidak sadar membagikan informasi pribadinya ke pihak ketiga. Selanjutnya adalah hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar mempelajari komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan suka mengamati keamanan cyber dari suatu sistem. Istilah mudahnya, hacker adalah orang yang melakukan hacking. Biasanya, hacker akan mengambil alih sistem jaringan, akun sosial media, akun perbankan, mencuri data, dan melakukan tindak kriminal lainnya. Jenis cyber attack selanjutnya adalah credential use. Credential use menggunakan ulang berbagai informasi penting yang sudah didapatkan oleh pelaku sebelumnya. Jika seseorang memiliki username, password, dan PIN yang mirip atau sama di beberapa akun, maka orang tersebut dapat menjadi sasaran empuk dari pelaku kriminal credential use ini. Ketika pelaku sudah mendapatkan informasi penting tersebut, pelaku segera menyerang akun-akun korban lainnya. Ini tentunya sangat berbahaya, tapi untuk mendapatkan itu semua, pelaku sudah melancarkan serangan yang lainnya terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai informasi penting. Jenis cyber attack terakhir adalah man in the middle. Jenis cyber attack ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika target sedang berkomunikasi, maka berbagai informasi penting yang dibagikan di antara keduanya bisa dicuri oleh hacker. Selain mengambil informasi, hacker juga bisa menyisipkan malware ke dalam informasi yang dibagikan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Cukup mengerikan bukan? Oleh karena itu, yuk kita proteksi diri kita dari serangan-serangan digital tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah mengupdate password secara rutin. Ganti kata sandi secara rutin, buat kata sandi yang kompleks dan tidak mudah ditebak, yaitu dengan mencantumkan kombinasi alfabet, nomor, dan tanda baca. Pengguna tidak disarankan untuk mencantumkan tanggal lahir. Penggantian kata sandi perlu dilakukan secara rutin agar data sukar dilacak oleh orang lain. Kemudian ada juga 2FA atau Two Factor Authentication, yang berarti verifikasi dua arah. Fitur ini tersedia di berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Fitur ini berfungsi untuk memberikan perlindungan berlapis dari para hacker yang ingin mencuri data. Fitur ini bekerja dengan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau telepon. Pengguna diminta untuk memasukkan kode tersebut saat melakukan login akun di perangkat lain. Selanjutnya adalah dengan memanfaatkan VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. Dengan kata lain, VPN menghubungkan komputer atau telepon genggam ke perangkat lain di tempat yang berbeda, sehingga pengguna bisa mengakses internet menggunakan koneksi tersebut. VPN berfungsi untuk melindungi data pribadi pengguna di internet dengan mengidentifikasikan pengguna sebagai anonim, serta dapat mengakses situs yang diblokir. VPN yang digunakan sebaiknya berbayar, seperti NordVPN atau Freedom VPN. Namun, ada juga VPN gratis yang dapat digunakan, yaitu Proton VPN. Selanjutnya adalah data check. Periksa status keamanan data kita secara rutin. Ada beberapa website yang dapat digunakan untuk membantu kita memeriksa status keamanan data, seperti haveibeenpwned.com dan avast.com. Kita juga dapat melakukan beberapa langkah pencegahan, seperti
seperti melakukan logout ketika selesai menggunakan media sosial, memblokir profil akun mencurigakan dari pencarian publik, membatasi siapa yang dapat mengakses akun Anda melalui pencarian daring, membatasi hal-hal pribadi tentang Anda melalui pencarian di internet, jangan menambahkan akun yang tidak dikenal dalam daftar pertemanan, jangan menyebarkan kredensial media sosial, jangan mengakses link yang mencurigakan. Pengaturan privasi profil media sosial pengguna dijaga pada tingkat yang sangat dibatasi, terutama untuk umum. Kita juga dapat memanfaatkan fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh berbagai platform media sosial. Berikut adalah kumpulan beberapa fitur keamanan dari beberapa platform media sosial yang populer digunakan. Platform yang pertama adalah Facebook. Fitur keamanan Facebook meliputi blocking, yaitu menutupi akun tertentu agar tidak dapat mengakses akun pengguna. Kemudian ada juga activity log yang mencatat seluruh aktivitas Facebook pengguna. Selanjutnya adalah reporting, yaitu melaporkan peretasan akun dan penggunaan posting pengguna tanpa izin, melaporkan penggunaan akun Facebook di bawah syarat umum minimal yaitu 13 tahun, kemudian membantu seseorang menyelesaikan masalah yang tidak melanggar syarat dan ketentuan Facebook. Selanjutnya ada View As, yaitu memantau seperti apa lini masa pengguna di mata orang lain. Lalu Timeline Review, yaitu melihat postingan atau foto yang telah pengguna tandai sebelum berada di lini masa pengguna. Selanjutnya ada App Privacy, yaitu penggunaan aplikasi ketiga untuk mengatur segala hal yang pengguna bagikan di Facebook, dan Tag Review, yaitu pengguna dapat mengetahui tag yang ditambahkan orang lain ke postingan akunnya. Selain itu, ada juga fitur Location untuk memantau waktu lokasi pengguna disebarkan dan dapat menghapus lokasi dari postingan yang sudah ada. Platform kedua adalah Instagram. Fitur-fitur keamanan di Instagram meliputi blocking, yaitu menutup akun tertentu agar berhenti mengakses akun pengguna, sama seperti Facebook. Kemudian ada reporting a post, yaitu melaporkan postingan, foto, atau akun yang kurang pantas dilihat di lini masa pengguna atau khalayak umum. Deleting or reporting comments, yaitu menggeser komentar ke kiri untuk menandai atau menghapusnya sebagai penyalahgunaan atau spam. Kemudian ada privacy settings, yaitu mengatur akun pengguna menjadi private, sehingga akun yang lain harus mengirimkan permintaan dan menunggu persetujuan pengguna untuk memantau foto atau video dan menjadi pengikut. Lalu ada location settings, yaitu memilih waktu pengguna dalam membagikan lokasi di setiap postingan yang dapat diedit di lain waktu. Dan terakhir ada Tips for Parents, yaitu halaman berisi FAQ atau Frequently Asked Question yang berarti pertanyaan yang sering diajukan yang ingin diketahui oleh orang tua mengenai Instagram. Platform selanjutnya adalah TikTok. Fitur keamanan yang ada di TikTok meliputi privacy settings, yaitu fitur untuk memastikan bahwa interaksi dilakukan oleh akun yang dikenal. Fitur ini bisa digunakan dengan mengatur privasi akun pengguna sehingga akun yang lain harus mengirimkan permintaan dan menunggu persetujuan pengguna untuk memantau konten video. Selanjutnya ada blocking, yaitu menutup akses akun tertentu dalam melihat aktivitas atau konten pengguna, biasanya dilakukan ketika pengguna merasa terganggu. Selanjutnya adalah deleting, yaitu menggeser ke kiri untuk menghapus komentar akun lain yang mengganggu pengguna. Kemudian ada reporting, yaitu melaporkan konten video yang tidak senonoh dengan mengklik tombol dengan 3 titik dan kemudian klik laporkan penyalahgunaan. Orang tua dapat melaporkan postingan anak dengan mengirimkan email ke info@musical.ly. Pengguna yang melanggar pedoman komunitas akan mendapatkan ganjaran berupa penghapusan akun tanpa peringatan.
Platform selanjutnya adalah YouTube. Beberapa fitur keamanan di YouTube meliputi flag content, yaitu melaporkan konten yang melanggar pedoman komunitas, restricted mode, yaitu membatasi akses konten video yang tidak sesuai dengan usia, video privacy settings, yaitu mengatur tingkat privasi konten menjadi publik, tidak terdaftar atau pribadi, lalu ada blocking, yaitu menutup akses akun lain untuk mengirimkan komentar di konten video pengguna dan mengirim pesan pada akun pengguna. Comment moderation, yaitu mengontrol akun lain yang dapat memposting komentar di konten video pengguna. Kemudian ada file a privacy complaint, yaitu mengirimkan permintaan untuk menghapus video. Fitur ini digunakan dengan melampirkan gambar, nama lengkap, atau informasi pribadi pengguna. Platform terakhir adalah WhatsApp. WhatsApp memiliki teknologi tambahan berupa sistem enkripsi end-to-end. Ada juga fitur verifikasi dua langkah yang dapat menghambat akses akun pengguna apabila terjadi kartu SIM dicuri ataupun nomor telepon dihack. Selanjutnya ada fitur Touch ID atau Face ID untuk menambahkan lapisan perlindungan akun pengguna yang menggunakan iPhone. Sedangkan pengguna Android dapat memperkuat perlindungan akun dengan menggunakan fitur kunci sidik jari atau fingerprint. Ada juga fitur pengaturan privasi grup untuk mengatur privasi grup dari memilih siapa saja anggota yang ingin ditambahkan ke dalam grup chat. Kemudian ada pengaturan privasi profil untuk mengatur hal-hal mendetail tentang profil pribadi pengguna yang ingin dibagikan dengan orang lain. Pembatasan dapat dilakukan dengan memperhatikan dilihat terakhir, foto profil, tentang, dan status dalam menu pengaturan privasi WhatsApp. Sekian dari saya, semoga penjelasan hari ini dapat membuat kita semua semakin sadar untuk menjaga keamanan digital kita, apalagi di tengah maraknya penggunaan sosial media. Terima kasih.